Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah diungkapkan pada episode yang lalu mengenai sumber pertama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, kini kita sambung dengan Al-Hadis, sumber ajaran Islam yang kedua. Al-Hadis itu isinya itu berupa qaulun, ucapan, fi'lun, perbuatan, lalu takrir, ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ucapan, setiap perbuatan, dan setiap takrir atau ketetapan Nabi terhimpun di dalam satu kata yang disebut Al-Hadis. Al-Hadis An-Nabawiyah, hadis Nabi. Uraian ini akan dilakukan secara singkat sekali. Mengenai jumlah hadis, jelas lebih banyak dari jumlah ayat Quran. Kalau Al-Quran dikodifikasikan cukup dalam satu mushaf, satu jilid. Seperti yang umum kita ketahui, ada Al-Quran, ukuran besar, sedang, ada yang kecil, tetapi yang disebut Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang di depan sudah diuraikan, dan kalau dibukukan cukup dengan satu buku. Sementara kalau hadis itu banyak sekali buku-bukunya. Kalau memang jumlah hadis yang berupa ucapan, perbuatan, atau takrir itu banyak. Dan pengarangnya juga banyak sekali. Kalau Al-Quran cuma ada satu versi. Kalau Al-Quran, ini disebut Al-Quran, isinya itu ada Al-Quran dicetak oleh pencetak lain, juga isinya itu sama. Kalau Al-Hadis, bukunya bermacam-macam, isinya juga bermacam-macam. Tapi bermacam-macam itu di seputar ucapan, pekerjaan, atau perbuatan, dan takrir Nabi. Nah, ini sebagai sumber hukum atau sumber ajaran Islam yang kedua. Apa kaitannya dengan Al-Quran? Kaitannya dengan Al-Quran, para ulama ada yang menyingkatkan begini. Ini singkatnya saja. Yang pertama, sebagai hadis sebagai muqarrir dan muakkid, sebagai penegas dan penguat. Ya. Di dalam Al-Quran misalnya kata sholat itu tidak dirinci. Ya, tidak dirinci. Nah, aqimus sholah itu mujmal, umum. Lalu di mana ada penegasannya, di mana ada penguatnya. Penguatnya itu ada pada hadis-hadis. Karena itu hadis berfungsi sebagai muqarrir atau penegas, dan muakkid, penguat dari atau bagi ayat-ayat Al-Quran. Fungsi yang kedua, memperjelas, memerinci, memperluas maksud yang disebut di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Puasa misalnya, kalau dilihat dari ayatnya pendek, sederhana, ya, tetapi ya diperlukan dalam pelaksanaannya berupa penjelasan, rincian, diperluas.
apa itu yang disebut puasa, berapa lama puasa wajib pada bulan Ramadan, ada puasa apa-apa lagi, apa syarat rukun puasa, dan lain-lain. Itu ayat yang hanya beberapa ayat tentang puasa diperjelas, dirinci, dan diperluas dengan hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, hadis itu bisa berfungsi sebagai aziyadah, penambah, menambah, menyempurnakan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Menambah itu berupa penambahan mengenai penjelasan, rincian, perluasan, dan lain-lain sebagainya. Zakat misalnya, wa'atu zakah. Apa itu zakat? Pengertiannya perlu dijelaskan. Benda-benda apa yang wajib dizakati? Itu juga perlu dirinci. Kemudian zakatnya berapa? Nah, ini tidak dirinci di dalam Al-Quran. Rinciannya ada pada hadis-hadis Nabi. Yang keempat, fungsi Al-Quran, al-hadis, kaitannya dengan Al-Quran adalah menetapkan hukum sesuatu yang secara jelas di dalam Al-Quran tidak disebut. Ya. Yang di dalam Al-Quran tidak disebut, tetapi perlu ada di dalam rangkaian menjalankan syariah yang secara umum ditentukan di dalam Al-Quran. Ini hal-hal yang ditentukan ini misalnya dalam bidang ekonomi nanti akan banyak. Rinciannya itu akan banyak. Bahwa ada hadis-hadis yang menambahkan hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dimakruhkan. Lebih rinci ditentukan di dalam hadis. Di samping ada yang sudah disebut di dalam Al-Quran. Nah, ini fungsi dari hadis yang amat sangat penting kaitannya dengan Al-Quran. Sehingga kaum muslimin kalau mau mencari penjelasan, mencari keluasan, mencari kedalaman, mencari tata cara bagaimana mengamalkan apa yang disebut di dalam Al-Quran, maka jawabannya ada di dalam hadis-hadis Nabi. Dan tidak cukup dengan itu saja. Nanti ada kajian, ada pendalaman, ada istinbat hukum yang dirinci dan pelakunya adalah para ulama yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.